Hai minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, o genki desu ka minasan, kitto genki desu ne. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua ya. Oke minasan, ini adalah episode ke-16 dari Happy Nihongo dalam pembelajaran bahasa Jepang dasar 1. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang kata tanya doshite, atau yang artinya kenapa atau mengapa. Kemudian akan belajar tentang bagaimana cara menyatakan alasan dalam bahasa Jepang dengan kata karena titik. Nah, jadi kurang lebih kita akan belajar dua hal semacam itu di episode ke-16 kali ini. Nah, seperti biasa teman-teman, di slide pertama kita akan membaca beberapa kosakata baru bahasa Jepang. Dan kali ini cukup sedikit ya, karena cuma ada 4. Baik, yang pertama kosakatanya adalah kyuryo, yaitu gaji. Nah, itu huruf kanjinya ya, dan yang tengah adalah cara bacanya atau huruf romaji. Kyuryo artinya gaji. Yang kedua, di bawahnya ada yoji, yang artinya urusan. Yang ketiga ada yakusoku, yang artinya janji. Dan yang terakhir atau yang keempat ada kyujin, yang artinya lowongan kerja. Baik minasan, ini adalah beberapa kosakata baru bahasa Jepang di episode ke-16 kali ini. Jadi, mari kita langsung menuju ke pembahasan pola kalimat serta kata tanya yang akan kita bahas di episode ke-16 kali ini, yaitu doshite desu ka? Baik minasan, mari kita cek. Baik minasan, ini adalah slide berikutnya. Kita akan mulai dari pembahasan kata tanya doshite, yang artinya kenapa. Jadi di sini adalah untuk menanyakan sebab atau alasan, yang mana nanti jawabnya adalah karena titik. Oke, kita lihat contoh kalimat tanyanya. Teman-teman tinggal tambahkan kata tanya doshite di awal ya, sebelum kalimat utamanya atau kalimat tanyanya dinyatakan. Kita lihat contohnya. Nomor 1, doshite asa shinbun wo yomimasen ka? Contoh nomor 2, doshite kino hayaku kaerimashita ka? Yang arti nomor 1 adalah, kenapa tidak membaca surat kabar pagi? Doshite, kenapa? Asa, pagi. Shinbun wo yomimasen ka? Tidak membaca surat kabar. Yang kedua, doshite, kenapa? Kino, kemarin. Hayaku kaerimashita ka? Telah pulang cepat atau pulang lebih awal. Seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk membuat kalimat tanya dalam bahasa Jepang menggunakan kata doshite cukup mudah. Tinggal tambahkan kata doshite di awal kalimat. Doshite asa shinbun wo yomimasen ka? Doshite kino hayaku kaerimashita ka? Oke minasan, mari kita cek slide berikutnya. Baik minasan, ini adalah slide berikutnya, masih pembahasan tentang kata tanya doshite yang artinya kenapa. Kita lihat contoh kalimat tanyanya yang nomor 3. Doshite nihon bunka o benkyou shimasu ka? Yang artinya, kenapa belajar budaya Jepang? Doshite, kenapa? Nihon bunka, budaya Jepang. Nihon bunka o benkyou shimasu ka? Kenapa belajar budaya Jepang? Yang nomor 4, doshite, kenapa? Nihon no kaisha de hataraite imasu ka? Bekerja di perusahaan Jepang. Nihon no kaisha de, di perusahaan Jepang. Hataraite imasu ka? Bekerja. Jadi, kenapa bekerja di perusahaan Jepang? Jadi semacam itu ya teman-teman. Tinggal nyatakan kata doshite di awal kalimat, lalu dilanjutkan dengan kalimat tanya utamanya untuk menanyakan sebab atau alasan dalam bahasa Jepang. Nah, nanti di slide berikutnya kita akan belajar bagaimana cara menjawabnya dengan kata kara, titik, untuk menyatakan alasan atau sebabnya. Jadi, mari kita cek slide berikutnya. Baik minasan, ini adalah slide berikutnya, pembahasan bagaimana cara menyatakan alasan dalam bahasa Jepang menggunakan kata kara yang artinya karena. Titik, kara atau karena titik. Cara menyatakan alasan atau sebab. Contoh kalimatnya kita lihat di bawah. Doshite asa shinbun wo yomimasen ka? Artinya di sebelah kanannya ya. Kenapa tidak membaca surat kabar pagi? Doshite asa shinbun wo yomimasen ka? Nah, cara jawabnya misalnya di sini alasannya karena tidak ada waktu ya. Maka jawabnya jika enggak arimasen kara. Jadi nyatakan alasannya dahulu, baru diakhiri dengan kara. Jika enggak arimasen, yaitu karena tidak ada waktu. Jika enggak arimasen, tidak ada waktu.
tinggal ditambahkan kara di akhirnya. Jika enggak, arimaseng kara. Karena tidak ada waktu. Contoh berikutnya yang di bawah. Doshite kino hayaku kaerimashita ka? Kenapa kemarin pulang cepat atau lebih awal? Maka jawabnya, misalnya dalam konteks ini karena hari ulang tahun anaknya. Jadi, kodomo no tanjoubi desu kara. Karena ulang tahun anak saya. Jadi, alasan utamanya adalah kodomo no tanjoubi desu. Ulang tahun anak saya. Jadi untuk menjadikan sebuah alasan, tinggal tambahkan kata kara di akhirnya. Kodomo no tanjoubi desu kara. Karena ulang tahun anak saya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi cukup mudah. Tinggal tambahkan kara di akhir kalimatnya. Atau di akhir kalimat dari alasan tersebut. Di contoh kalimat yang pertama, karena tidak ada waktu. Jika enggak arimaseng kara. Di contoh kalimat yang kedua, karena hari ulang tahun anak. Jadi, kodomo no tanjoubi desu kara. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi, cukup tambahkan kata kara di akhir kalimat. Baik, minasang, di slide berikutnya masih ada contoh yang sama, pembahasan tentang kata kara. Jadi, mari kita cek. Baik, minasang, ini adalah slide berikutnya, masih pembahasan tentang kata kara. Kita lihat langsung ke contoh kalimatnya. Yang pertama, doshite nihon bunka o benkyou shimasu ka? Kita lihat artinya di sebelah kanan ya. Kenapa belajar budaya Jepang? Doshite nihon bunka o benkyou shimasu ka? Kenapa belajar budaya Jepang? Nah, di sini jawabannya adalah misalnya karena saya suka bahasa Jepang ya. Jadi, ungkapkan dulu kalimat utamanya yaitu nihon bunka ga suki desu, yang artinya saya suka budaya Jepang. Nah, untuk menjadikan alasan tinggal tambahkan kata kara atau karena sesudah kalimat utama tersebut. Jadi nihon bunka ga suki desu kara. Seperti itu. Jadi karena, jadi artinya karena suka budaya Jepang. Jadi kara diartikan karena ya. Kemudian di contoh kalimat berikutnya, doshite nihon no kaisha de hataraite imasu ka? Artinya di sebelah kanan, kenapa kerja di perusahaan Jepang? Jawabnya misalkan di sini konteksnya karena gajinya besar ya, atau gajinya banyak. Nah, itu bahasa Jepangnya kita ucapkan dulu kalimat utamanya yaitu kyuryo, gaji ya. Kyuryo ga oii desu. Gaji banyak atau gajinya banyak atau gajinya besar. Jadi kyuryo ga oii desu. Nah, tinggal tambahkan kata karena atau kata kara sesudah kalimat utama tersebut. Kyuryo ga oii desu kara. Seperti itu. Jadi artinya karena gajinya besar atau karena gajinya banyak. Jadi seperti itu ya, teman-teman, sangat mudah sekali, tinggal tambahkan kata kara di akhir kalimatnya. Atau di akhir jawaban dari alasan kita yang ingin kita sebutkan. Doshite nihon bunka o benkyou shimasu ka? Nihon bunka ga suki desu kara. Doshite nihon no kaisha de hataraite imasu ka? Kyuryo ga oii desu kara. Jadi cukup mudah ya teman-teman, tinggal tambahkan kata kara di akhiran kalimatnya. Baik teman-teman, di slide berikutnya kita akan langsung menuju ke latihan soal bahasa Jepang. Seperti biasa, kalau teman-teman memperhatikan pada umumnya video-video dari HP Nihongo, dari episode 1 sampai ke 15, mungkin tidak semua ya, tapi sebagian besar selalu ada latihan soal di bagian akhirnya. Jadi nanti teman-teman silakan isi latihan soal tersebut, jawabannya di kolom komentar. Serta jangan lupa teman-teman untuk menuliskan nama teman-teman beserta jawabannya di kolom komentar. Baik minasang, mari kita cek slide berikutnya. Baik minasang, ini adalah slide latihan soal bahasa Jepang. Cukup mudah teman-teman, cuma ada 2 soal. Di mana soal ini adalah kalimatannya beserta jawabannya. Jadi sesuai dengan pola kalimat yang kita bahas pada episode kali ini ya, tentang kata tanya doshite, kemudian cara menjawab pertanyaan tersebut dengan alasan, dengan kata kara, atau yang artinya karena, titik-titik kara, atau karena titik-titik. Nah, jadi di sini ada 2 soal ya. Yang pertama kita lihat, kenapa Anda belajar bahasa Jepang? Kata tanyanya, kemudian jawabannya, karena saya suka bahasa Jepang. Yang nomor 2, kenapa Anda suka lagu Jepang? Itu kata tanyanya, kemudian jawabannya adalah karena lagu Jepang menarik. Nah, jadi seperti biasa teman-teman ubah kesemuanya ke dalam bahasa Jepang, kalimat tanyanya maupun jawabannya.
sesuai dengan pola kalimat yang sudah kita pelajari ya di slide-slide sebelumnya atau di episode ke-16 kali ini. Baik minasang, mungkin episode ke-16 kali ini cukup sampai di sini saja pembahasan kata tanya doshite dan juga cara menyatakan alasan dengan kata karena titik-titik atau titik-titik kara dalam bahasa Jepang. Baik minasang, seperti biasa, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube Happy Nihongo dengan cara like, comment, share, maupun subscribe. Dan jangan lupa untuk selalu nyalakan notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Happy Nihongo setiap harinya. Kalau begitu saya pamit minasang, kore de owari desu. Nihongo no benkyou o ganbatte kudasai. Kono douga o mite kurete hontou ni arigatou gozaimashita. Ja, sugi no douga de mata aimashou.